Sistem Necromancer, bab 481 sampai dengan 485. Bab 481 Busur Majemuk. Ruang radio. Tuanku, gadis yang bertanggung jawab atas stasiun radio itu berdiri dan berkata, ada pandangan terima kasih dan kekaguman di mata yang menatapku. Jia Yingying, apakah kakimu baik-baik saja? Wu Heng memanggil nama orang itu. Li Yahong adalah orang yang bertanggung jawab atas stasiun radio. Namanya Jia Yingying, dan dia diselamatkan oleh Wu Heng dan lainnya di sebuah hotel. Saat itu, kakiku belum begitu sehat dan harus menggunakan kursi roda. Kemudian, dia hampir disembuhkan oleh skeleton alkemis dengan menggunakan ramuan. Meskipun dia tidak sefleksibel orang normal, dia masih bisa berjalan normal. Oke. Pada dasarnya tidak terjadi apa-apa, kata Jia Yingying sambil tersenyum, lalu berlari kembali ke tempat itu 2 kali. Setelah saling menyapa, Wu Heng bertanya langsung, hubungi Qi Hancai. Qi Hancai datang ke sini terakhir kali. Setelah Wu Heng pergi, ia juga kembali ke kota Anhui. Lagi pula, seseorang tidak bisa meninggalkan suatu tempat terlalu lama. Jia Yingying duduk kembali di depan radio dan menghubungi ujung lainnya. Dia menyerahkan mikrofon kepada Wu Heng dan berkata, saya sudah mendapatkan sambungannya. Qi Hancai, apa yang terjadi di sana? Tanya Wu Heng langsung. Suara Qi Hancai terdengar dari radio, saya telah mengatur agar kereta yang baru dimodifikasi berangkat lebih awal untuk menjelajahi rute dan memastikan apakah salju berdampak pada jalur kereta api. Kabar datang pagi harinya bahwa kereta telah tiba dengan selamat di stasiun Dajin. Penghalang jalan dan sejumlah besar korban selamat ditemukan di depan, tetapi kami kehilangan kontak dengan mereka setelah itu. Qi Hancai berbicara panjang lebar dan sangat rinci. Dengan kata lain, orang-orang hilang dihentikan oleh para penyintas yang mendirikan penghalang jalan. Sekarang seharusnya sudah terkendali. Dalam lingkungan saat ini, zombie menakutkan, dan tidak semua penyintas bersifat ramah. Pihak Wu Heng memiliki kekuatan untuk menghancurkan basis-basis lain, sehingga semua orang yang ditemuinya bersikap sopan kepadanya. Namun, para penyintas lainnya tidak begitu damai dan sopan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai stasiun Dajin yang kamu sebutkan? Tanya Wu Heng. Sekitar 3 jam. Cuma berhenti sebentar di tengah jalan, nggak jauh. Wu Heng bertanya lagi, di mana keretanya? Li Yahong berkata, saya di sini, berhenti di stasiun, dan mengantarkan kembali perbekalan besok. Bersiaplah, kita akan segera berangkat dan langsung menuju stasiun Dajin untuk menyelamatkan orang-orang. Li Yahong mengangguk, oke. Wu Heng kemudian berbicara ke mikrofon. Ketika kereta berangkat dan melewati Anda, naiklah. Bagus. Setelah tugas diberikan, dia mengembalikan mikrofon kepada Jia Yingying, lalu keluar dari ruang radio dan bersiap untuk berangkat. Di belahan bumi utara, hari cepat gelap pada musim dingin. Di luar jendela sudah gelap gulita. Saya menjemput Qi Hancai di kereta dan melanjutkan perjalanan menuju stasiun Dajin. Wajah Qi Hancai agak muram. Sepanjang jalan, ia hanya mengatakan apapun yang diminta Wu Heng. Banyak orang yang berencana menjelajah jalan itu kali ini adalah orang-orang kepercayaannya, yakni orang-orang yang dibawa keluar dari desa Dongan. Meskipun sekarang pangkalannya sudah lebih banyak orangnya, tetapi beberapa tugas penting akan ditugaskan kepada orang-orang yang dipercayainya. Sekarang, saya tidak bisa menghubungi siapapun, dan saya pasti khawatir. Apakah kamu sudah menyapa kota ini? Tanya Wu Heng. Qi Hancai menghela napas, mereka menghubungi kami sebelumnya. Saya curiga mereka mendengar situasi kami dan memasang penghalang di rel kereta. Kalau tidak, siapa yang akan memblokir rel kereta? Itu memang benar. Tanpa informasi yang akurat, tidak. Seorang pun akan dengan sengaja memasang penghalang jalan di jalur kereta api. Zombie tidak bisa mengendarai kereta api. Kemungkinan yang lebih mungkin adalah seseorang mendengar di radio bahwa kereta penuh gandum akan datang ke sini untuk ditukar dengan emas. Muncullah ide merampok makanan dan meraup untung besar.
Jangan cemas, mari kita lihat situasinya dulu. Mereka belum akan membunuh siapapun, Wu Heng menghibur. Qi Hancai mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kereta api terus melaju sebentar, lalu mulai melambat secara bertahap. Terdengar suara dari dalam taksi, "Kaki, kita hampir sampai di stasiun. Kalau kita terus maju, kita mungkin akan menarik perhatian orang-orang di stasiun." Qi Hancai memandang Wu Heng. Wu Heng berkata langsung, "Hentikan mobil dan tunggu sebentar." Qi Hancai menekan interkom dan mengulangi perintahnya. Kereta api berhenti dan gelap gulita. Para zombie mengejar dari belakang. Dia ditangkap oleh naga kerangka yang bersiul dan dihancurkan hingga menjadi bubur. Pikiran Wu Heng bergerak, dan Xiao-Xiao terbang keluar dari tubuhnya dan terbang keluar dari kereta dalam keadaan tak terlihat. Jelajahi sepanjang rel kereta api. Tak lama kemudian, mereka menemukan stasiun dan langsung terbang masuk. Saudaraku, kedua orang ini seharusnya menjadi pemimpin. Beberapa orang menyeret dua sosok dan melemparkannya. Di seberang mereka, sesosok tubuh gemuk duduk di kursi, menatap mereka berdua. "Persetan, berlututlah di hadapanku," teriak pria gemuk yang dipanggil saudara harimau itu dengan marah. Pria itu menendang lutut mereka dan mereka jatuh ke tanah. Saudara Hu yang gemuk berdiri, otot-ototnya yang besar bagaikan gunung kecil, menghalangi cahaya di belakangnya. Dia menatap dua orang di depannya dan berkata, "Apakah kalian benar-benar ingin menukar makanan dengan emas?" "Haha," lelaki yang berlutut di tanah itu mencibir. "Sialan." Saudara Hu mengangkat telapak tangannya dan menamparkan pria itu langsung hingga jatuh ke tanah. Dia melanjutkan, "Ada berapa orang di antara kalian? Cukup untuk meratakan tempatmu," kata yang lain. "Kau ini memang banyak bicara," cibir saudara Hu, sambil mengulurkan telapak tangannya yang besar dan mencengkeram bahu pria itu. Dengan sedikit tenaga, suara berderit pun terdengar. "Kakak Hu, jangan bunuh mereka," adik laki-laki di sampingnya mengingatkan dengan cepat. Saudara Hu membuka matanya dan ekspresi garang melintas di wajahnya. Adiknya segera menjelaskan, "Saudara Hu, entah mereka benar-benar bertukar atau tidak, biarkan mereka menghubungi pangkalan dan mendapatkan makanan untuk menebus para sandera. Jika mereka tidak berniat menebus para sandera, tidak akan terlambat untuk membunuh mereka nanti." Saudara Hu tiba-tiba tersenyum, menarik tangannya, dan menepuk adik laki-lakinya di sampingnya. "Benar, hancurkan mereka dan suruh mereka menghubungi markas untuk mendapatkan makanan dengan imbalan manusia. Kalau tidak, mereka akan diumpankan ke zombie." "Baiklah, kakak harimau." Wu Heng duduk di kereta dan menunggu sebentar. Xiao-Xiao terbang kembali dari luar, masuk ke dalam tubuh, dan gambarnya dibagikan. Memang ada korban selamat di stasiun, begitu pula penerangan sementara. Ada 11 atau 12 pejuang, dan beberapa wanita tampak seperti budak tawanan, tampak agak menyedihkan. Kebanyakan dari mereka yang mampu bertarung diperlengkapi dengan parang dan tombak besi, dan beberapa memegang busur panah majemuk, beberapa di antaranya seperti busur dan anak panah yang digunakan dalam kompetisi di TV. Semua orang di pihakku masih hidup. Sebagian besar orang diikat dan dikunci di sebuah ruangan, dan 2 orang dibawa keluar untuk diinterogasi. "Bagaimana?" Qi Hancai bertanya langsung ketika melihat Wu Heng berdiri. "Tidak apa-apa, jumlah kita tidak banyak. Tunggu kabarku." Wu Heng mengencangkan armor kulitnya. Qi Hancai bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bukankah kita membutuhkan kerangka untuk menyerang?" "Tidak, itu akan menarik perhatian dan membahayakan rakyat kita. Selain orang-orang Qi Hancai, ada juga orang-orang yang bisa mengemudikan kereta api. Ini adalah bakat-bakat khusus di pangkalan ini. Kalau keadaan benar-benar kacau dan ada yang terbunuh, kiamatlah menantimu." "Baiklah." Qi Hancai mengangguk dan membungkuk, "Terima kasih atas bantuanmu." Wu Heng turun dari kereta dan memanggil naga terbang dari langit. Bersama para kerangka pelayannya, dia duduk di atasnya dan menghilang di langit malam. Dekat stasiun, benda itu jatuh di atap yang tertutup salju.
Wu Heng melihat sekeliling dan bersama para pelayannya yang berbadan kurus, mencongkel pintu besi terkunci di atap. Baru saja masuk, seluruh aula stasiun gelap, hanya ada lampu sementara di dekat satu sisi yang memancarkan cahaya redup. Di lorong di lantai bawah, Anda masih bisa mendengar teriakan dan kutukan dari interogasi. Di kamar manakah sandera itu berada? Wu Heng bertanya dengan lembut dari samping. Sosok kecil muncul, kebanyakan orang ada di ruangan sebelah sana. Dua paman sedang dipukuli di lantai bawah. Wu Heng melihat ke arah jari kelingking. Dia melambaikan tangannya dan berjalan menuju ruangan tempat para sandera disekap. Dunia ini sebenarnya tidak memberikan terlalu banyak tekanan pada para penyintas. Bahkan kerangka pun dapat menghancurkan pangkalan perlindungan ini. Yang lebih penting lagi, dengan mempertimbangkan keselamatan para sandera, orang-orang yang diatur semuanya adalah veteran pangkalan yang dapat mengemudikan dan memperbaiki kereta api dan dianggap berbakat di pangkalan tersebut. Saat mendekati ruangan, dua orang sedang menjaga pintu. Aku mendengar suara langkah kaki dan membuka mataku dengan mengantuk. Wajah aneh, pakaian aneh. Terutama mereka berdua, mengapa ada cahaya biru di mata mereka? Apa yang sedang kamu lakukan? Teriak seseorang. Pria yang satunya lagi pun langsung terbangun dan buru-buru melepaskan busur panah dari bahunya. Wu Heng berkata, bunuh mereka berdua. Setelah menerima perintah, Keranmu dan Tolga melewati posisi Wu Heng dan langsung bergegas keluar. Wus gelombang. Dua anak panah melesat keluar dalam sekejap. Keranmu memiringkan kepalanya untuk menghindarinya, dan Tolga menangkap panah terbang itu dan melemparkannya kembali, menusuk alis seseorang. Segera setelah itu, Keranmu juga bergegas menghampiri orang lainnya. Pisau itu berkelebat dan kepala itu jatuh ke tanah. Dua pelayan kerangka kembali. Wu Heng melirik ke arah aula. Suara teriakan, umpatan dan pertanyaan terus berlanjut, dan perkelahian serta suara-suara aneh di sini tidak menarik perhatian siapapun. Wu Heng melangkah melewati tubuh yang terjatuh dan membuka pintu di samping. Cahaya redup menyinari ruangan. Di sudut, Anda dapat melihat beberapa anggota pangkalan diikat dan mengenakan pakaian tipis. Saat pintu terbuka, beberapa orang mendongak pada saat yang sama. Dalam cahaya remang-remang, aku melihat sesosok tubuh berjubah dan berbaju kulit. Semua orang menunjukkan ekspresi gembira, yang mulia. Wu Heng mengangguk dan berkata kepada orang di sampingnya, lepaskan mereka. Bilah pedang memotong tali dan semua orang berdiri. Di mana pakaianmu? Orang-orang itu mencurinya dan meninggalkannya di rel kereta api. Jangan terburu-buru, kalian tetap di sini dulu, masih ada dua orang lagi di bawah. Wu Heng menyela dan melanjutkan. Beberapa orang mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah memastikan keselamatan para sandera, Wu Heng mengambil kerangka itu dan berjalan keluar ruangan lagi. Dia melirik ke arah aula lagi dan berkata langsung, bunuh semua yang memegang senjata. Dua sosok bergegas lagi, bergegas ke ruang interogasi. Sial, apa-apaan ini? Sialan, ada monster yang datang. Mana orang-orangnya? Cepat keluar, ada monster yang masuk. Kekacauan dan teriakan terdengar, menggema di seluruh aula. Namun, setelah dua kali berteriak, suara itu tiba-tiba berhenti dan kedua kerangka itu keluar lagi. Keranmu menjentikkan darah dari bilah pedangnya, dan Tolga memutar lehernya yang bertulang. Di kejauhan, lebih banyak orang bergegas keluar dari kamar tunggal dan menemukan bahwa hanya ada dua sosok di bawah cahaya. Mereka semua bergegas mendekat. Dua orang pengawal kerangka menyerbu ke tengah kerumunan, pedang berkilat, dan sosok-sosok jatuh berjatuhan satu demi satu, tinju meledak, dan urat serta tulang patah. Sial, ayo kita lihat siapa yang berani lari. Mereka cuma dua. Sebuah suara berat terdengar. Tubuh gemuk itu keluar melalui pintu dan berjalan keluar. Dengan dua tamparan, orang yang mencoba melarikan diri itu terjatuh ke tanah. Kakak harimau, mereka monster. Salahkan ibumu, ikuti aku dan bunuh mereka, umpat saudara Hu. Dia berlari ke depan, dan kakinya mengeluarkan suara dentuman saat mendarat.
Dia segera mendekat dan langsung menerkam, "Torga, mati kau, monster." Bang gelombang. Ada semburan udara. Tolga melancarkan pukulan, dan tubuh Brother Tiger langsung roboh. Ia berhenti sejenak di udara, lalu terpental mundur. "Sialan kau." Saudara Hu terbaring di tanah, mengerang kesakitan. Saat ekspresinya berubah, matanya tiba-tiba menyapu sosok lain dalam kegelapan di belakangnya. Orang yang mengendalikan monster. Saudara Hu segera menjadi waspada, bangkit, dan berjalan mengelilingi area pertempuran di depan. Bergegas ke belakang, "Wah, aku menemukanmu." Melihatnya mendekat dengan cepat. Zis, bum gelombang. Petir menyambar. Petir berwarna putih keperakan menyambar seketika. Tubuh saudara Hu meledak lagi, daging dan darah berceceran di mana-mana. "Anda." Tiger menunduk, perutnya tampak seperti balon yang pecah. Ekspresi ngeri terlihat di wajahnya. "Kamu juga monster." "Hah?" gelombang. Suara siulan lain terdengar memecah udara. Parang yang berputar itu terbang dan menusuk kepala. Saudara Hu membelalakkan matanya dan terjatuh terlentang. Tidak pernah bangun lagi. Tak jauh dari situ, pertarungan antara dua pelayan kerangka juga telah berakhir. Tanah dipenuhi mayat. Petugas kerangka itu juga berjalan kembali. "Turunkan kedua pria yang tergantung di sana. Keranmu berjalan ke ruang samping untuk menurunkan kedua orang yang tergantung." Wu Heng mengeluarkan walkie-talkie dan memanggil Qi Hancai. Lalu dia melihat ke depan ke arah mayat yang sudah menggelembung dengan perut yang hancur. Berbicara dengan orang mati dirilis. Mayat yang gemuk itu perlahan duduk. Organ-organ dalam perutnya berhamburan ke tanah. Wu Heng bertanya, "Mengapa kamu menghalangi rel?" Mayat itu menjawab, "Saya mendengar di radio bahwa ada orang yang datang untuk menukarkan emas, jadi saya menunggu di sini." Tepat seperti dugaan mereka. Wu Heng melirik anak panah yang menembus dinding. Dia terus bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan busur panah majemuk ini?" "Ada pabrik produksi di luar. Kami menemukannya di sana." Bab 482 cetak biru. Busur majemuk yang saya lihat kali ini. Itu masih sedikit di luar ekspektasi Wu Heng. Ini sedikit berbeda dari busur dan anak panah dari dunia lain yang kubawa sebelumnya. Para penyintas biasa ini dapat dengan mudah menarik busur dan menembakkan anak panah dengan akurasi tinggi. Tenaganya pun cukup besar, mungkin bisa menggantikan busur panjang tradisional dari dunia lain. Wu Heng terus bertanya, "Beritahu saya alamat spesifiknya, atau bagaimana cara menemukannya." Mayat itu terdiam sejenak, lalu menjawab, "Tinggalkan stasiun kereta dan berjalanlah ke timur sekitar 5 km, dan Anda akan melihat pabriknya." 5 km timur. Wu Heng mengulanginya dalam hati untuk meningkatkan ingatannya. Ada dua pertanyaan tersisa. Melihat tubuh almarhum yang buncit, ia lalu bertanya, "Kamu gendut banget. Apa kamu memang selalu begini? Atau ada alasan lain?" Dalam situasi saat ini, bahkan menjadi masalah untuk memiliki cukup makanan untuk dimakan. Kalau saja dia punya cukup makanan, dia tidak akan mengambil risiko menghalangi rel kereta api. Terlebih lagi, pria gemuk bernama saudara Hu ini memiliki kemampuan kuat menahan pukulan. Tolga level 17 bisa membunuh seseorang hanya dengan satu pukulan. Saat ia memukulnya, orang itu akan terpental mundur dan tergeletak di tanah sambil meratap sejenak. Lalu dia bergegas ke arahnya lagi. Mayat itu menjawab, "Mungkin ada hubungannya dengan inti mayat, tapi aku tidak yakin." "Apakah kamu sudah mengambil inti mayatnya?" Mayat itu menjawab, "Tidak, saya tidak berani memakannya langsung. Saya membersihkannya dan merendamnya dalam tong anggur. Saya minum sedikit setiap hari." Setelah menjawab kelima pertanyaan itu, tubuh berat itu pun jatuh. Wu Heng sedikit terkejut dengan pertanyaan terakhir. Direndam dalam tong anggur. Apakah metode ini juga dapat membawa perubahan pada manusia? Pengaruh inti mayat diencerkan oleh alkohol. Atau alasan lainnya? Wu Heng pun tidak dapat menemukan jawabannya. Beberapa busur majemuk dikumpulkan oleh keranmu dan Wu Heng langsung menaruhnya ke dalam cincin luar angkasa. Kemudian,
dia berdiri di tengah aula dan melepaskan medan perang mayat. Lingkaran cahaya menyebar, dan mayat-mayat yang berjatuhan merangkak naik dari tanah. Perlahan berdiri di belakangnya, Wu Heng pergi untuk melihat kamar tempat orang ini tinggal. Ada beberapa cadangan makanan dan stasiun radio yang masih menyiarkan informasi dari dunia luar. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Tak lama kemudian, suara langkah kaki yang padat terdengar. Qi Hancai langsung menyerbu ke aula stasiun dengan sejumlah besar kerangka. Dia melirik darah dan daging busuk di tanah. Berjalan cepat menuju Wu Heng. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Kita sudah menyelamatkan semua orang. Masih ada beberapa perempuan di dalam. Tanyakan apakah mereka mau ikut dengan kita atau punya markas sendiri. Biarkan orang-orang di dalam mobil turun dan pindahkan perlengkapan ke mobil kita. Oke, Qi Hancai setuju. Sambil berjalan menuju ruangan di sampingnya, ia menggunakan interkom untuk mengatur agar seseorang datang dan memindahkan barang-barang itu. Tak lama kemudian, para penyintas yang datang bersama kereta api itu pun bergegas masuk. Pindahkan semua perlengkapan di sini ke kereta. Qi Hancai juga kembali bersama orang-orang yang diselamatkan dan beberapa wanita dengan wajah mati rasa. Biarkan orang-orang ini membantu membawa barang-barangnya. Dia berjalan mendekat dan berkata, totalnya ada 5 perempuan, semuanya dikurung oleh orang-orang ini. Mereka tidak punya tempat tujuan dan bersedia ikut dengan kita. Kalau begitu bawa mereka kembali. Mereka tidak akan hidup lama jika tinggal di sini. Dalam cuaca seperti ini, sisakan sedikit makanan untuk para wanita ini. Sulit juga untuk bertahan hidup. Ya, Qi Hancai mengangguk lalu bertanya, haruskah kita berangkat subuh-subuh, atau pergi ke kota Ensu semalaman? Kalau hari sudah terang, ada pabrik busur dan anak panah di luar. Ayo kita ke sana dan lihat, kata Wu Heng. Rencana awalnya adalah langsung pergi ke kota berikutnya setelah menyelamatkan orang-orang. Namun saat ini saya masih berencana untuk mengunjungi pabrik busur panah majemuk. Pabrik pembuat busur dan anak panah. Bukankah ini ilegal? Tanya Qi Hancai sambil mengerutkan kening. Hal semacam ini sebelumnya dikelola dengan ketat. Mungkin itu dibuat untuk beberapa kompetisi. Kita akan tahu saat melihatnya, tebak Wu Heng. Apakah ini pabrik hitam atau diproduksi untuk kompetisi? Sebenarnya, itu tidak penting lagi. Tergantung pada hasil akhir apakah Wu Heng dapat menggunakannya. Aku akan meminta seseorang menyiapkan kamar untukmu. Ayo kita istirahat di mobil sebentar. Sudah hampir fajar. Biarkan semua orang selesai memindahkan barang-barang mereka dan masuk ke mobil untuk istirahat. Kita tinggalkan tempat ini untuk para kerangka. Wu Heng berjalan menuju kereta. Qi Hancai mengikuti di belakang dan memberitahu semua orang melalui walkie-talkie bahwa setelah memindahkan persediaan, mereka harus kembali ke mobil dan beristirahat. Keesokan harinya, pagi, pasukan kerangka berkumpul di luar stasiun. Selain kerangka yang dibawa oleh kereta api, mayat-mayat korban selamat sebelumnya juga ditemukan di dekat stasiun. Setelah transformasi, jumlah kerangka meningkat lebih dari 100. Semuanya sudah diatur, kata Qi Hancai. Beberapa naga terbang kerangka mengikuti, magasin mereka sudah terisi dengan peluru besi padat. Wu Heng mengangguk dan berkata, ayo pergi. Sambil terus memberi perintah kepada para kerangka, pasukan mulai maju ke arah timur menyusuri jalan. Saat Anda berjalan pada suatu jarak, jumlah zombie di sekitar mulai meningkat secara bertahap. Raungan dan langkah kaki terdengar dari jauh dan di kedua sisi. Gerombolan zombie yang padat, bagaikan aliran air hitam, menyerbu langsung dari jalan yang jauh dan gang-gang di kedua sisi. Sepanjang jalan, bergegas menuju sisi ini. Gerombolan mayat itu tumbuh semakin besar, memenuhi seluruh jarak pandang. Wu Heng melihatnya dan berkata langsung, biarkan naga kerangka keluar dan melepaskan bom besi. Wus gelombang. Naga kerangka itu terbang dan membuka majalah di atas kepala zombie. Peluru besi padat jatuh seperti hujan deras. Karena salju di tanah, tidak banyak asap atau debu. Namun gerombolan mayat di jalan itu lenyap dalam sekejap.
Tanah dipenuhi mayat. Setelah menjatuhkan bom, naga kerangka kembali. Wu Heng melanjutkan perintahnya, maju. Tabrakan gelombang. Pasukan kerangka maju dan membunuh semua zombie yang tersisa di sepanjang jalan. Kami maju sejauh 5 kilometer. Masih ada berbagai toko di kedua sisi, sebagian besar bengkel mobil. Si kecil masuk ke dalam tubuh dan berbagi gedung. Tanda di pintu bertuliskan Sanda Archery Equipment and Sports Goods Co., Ltd. Ya, ada, dan ukurannya cukup besar. Di sana, kita sudah lewat. Wu Heng memanggil Qi Hancai dari kejauhan. Qi Hancai datang. Tentara itu langsung menyusuri jalan utama dan menuju jalan cabang di sebelah kanan. Setelah berjalan sekitar 5 menit lagi, saya melihat area pabrik pada gambar yang dibagikan. Masuk, perintah Wu Heng. Pasukan kerangka itu menyerbu masuk dan memenuhi seluruh halaman dalam sekejap. Di dalam pabrik, terdapat gedung perkantoran dan di sisi lainnya terdapat bengkel besar. Wu Heng adalah orang pertama yang memasuki pabrik untuk memeriksa. Kaca pecah, dan bagian dalam tampak meledak di tengah jalan, dengan potongan-potongan besar benda hancur dan daerah sekitarnya hangus. Orang-orang itu pasti menemukan banyak zombie di bengkel dan menggunakan bahan peledak, tebak Qi Hancai. Baiklah, mari kita pergi ke gedung kantor. Peralatan di dalamnya jelas tidak berguna. Yang tersisa adalah melihat apakah cetak birunya dapat ditemukan. Masuki gedung kantor. Keduanya memeriksa setiap kamar satu persatu. Di sini, teriak Qi Hancai. Wu Heng berjalan mendekat dan menemukan tempat yang mirip dengan stasiun informasi. Brankas yang menempel di dinding terbuka, memperlihatkan tumpukan gambar di dalamnya. Wu Heng mengambil yang paling atas dan membukanya, matanya langsung berbinar. Diagram busur majemuk, nama material, spesifikasi, dan dimensi serta persyaratan terperinci ditandai di atasnya. Apa yang saya butuhkan? Lanjutkan dengan membuka halaman kedua, dan di situ disebutkan bahwa gagang busur terbuat dari aluminium. 6061 beserta spesifikasi pemrosesannya. Gambar detailnya bagus. Bagaimana? Tanya Qi Hancai. Ini cukup berguna, bukan perjalanan yang sia-sia. Wu Heng menyimpan semua gambar dan mencari di sekitar. Beberapa buku terkait juga dikumpulkan. Lalu mereka berjalan keluar bersama lagi. Qi Hancai bertanya, apakah kita akan menggunakan busur jenis ini di masa depan? Sekarang para penyintas di pangkalan itu semuanya menggunakan busur silang kuat yang disediakan oleh Wu Heng. Faktanya, itu cukup kuat. Hanya saja bobotnya relatif berat. Tergantung. Sulit untuk memastikan apakah bisa diproduksi. Kita mungkin tidak bisa mengolah berbagai material aluminium dan baja yang disebutkan di atas. Jika dibuat secara normal, seharusnya lebih ringan dari busur silang sekuat itu, kata Qi Hancai. Baiklah, mari kita kembali dan mencari profesional untuk melihat apakah ada bahan alternatif. Pasukan kerangka kembali ke stasiun. Setelah berhenti sebentar, kereta pun berangkat lagi. Lanjutkan ke pemberhentian berikutnya, kota Enju. Jam 4 sore, hari mulai gelap. Kereta berhenti jauh dari sana, dan pasukan kerangka, bersenjatakan senjata, bergegas menuju zombie yang mendekat. Suara gemuruh dan sayatan bilah pedang memenuhi seluruh ruangan. Maju terus, perintah Wu Heng. Tabrakan gelombang. Para kerangka dalam formasi tombak berdiri dari tumpukan mayat dan mulai maju menyerang para zombie. Zombie berjatuhan satu demi satu. Darah kotor mewarnai salju putih di tanah menjadi merah tua. Saat tentara maju ke stasiun, para zombie pun perlahan-lahan disingkirkan. Hanya para zombie dengan tubuh termutilasi dan gerakan lambat yang masih meraung dan merangkak perlahan ke depan. Dia diserbu oleh kerangka yang membawa kapak dan dibacok sampai mati dengan rentetan kapak. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Para kerangka mulai membersihkan medan perang dan membersihkan rel kereta api. Kereta pun perlahan memasuki peron. Wu Heng memandangi mayat sekitar 70 atau 80 zombie yang berevolusi di depannya, melepaskan teknik layanan tulang satu persatu, dan kemudian mulai mencari inti mayat.
Totalnya ada 12 buah, tidak banyak, tetapi tetap cukup bagus. Wu Heng terus merilis Battlefield of the Dead, dan kerangka-kerangka berdiri di sekelilingnya. Bergabunglah dengan Skeleton Army dan jadilah salah satu dari mereka. Terus periksa bagian dalam stasiun. Setelah memastikan tidak ada bahaya, para korban selamat di kereta turun dari kereta sambil membawa berbagai perkakas. Lampu sementara telah dipasang. Semua pintu dan jendela yang menghadap keluar diblokir dan diperkuat dengan batang baja. Setiap orang memiliki pekerjaannya sendiri, dan mereka sangat terampil dalam hal itu, seolah-olah mereka telah melatihnya berkali-kali. Saya sudah meminta seseorang untuk menyiapkan makan malam. Apakah Anda mau makan di sini? Ki Hancai mengatur tugas untuk orang-orang dan menghampiri mereka untuk bertanya. Tidak perlu. Siapkan kamar untukku, kata Wu Heng. Oke. Ki Hancai mengangguk dan segera meminta seseorang untuk membersihkan ruangan. Setelah Wu Heng memasuki ruangan, buka juga gerbangnya dan kembali ke Treasure Island. Keluar dari ruang kerja, Wu Heng pertama-tama pergi ke laboratorium alkimia. Dia meletakkan inti mayat yang diperoleh hari ini ke dalam freezer di samping, sambil mengamati kemajuan para alkemis. Meja laboratorium dipenuhi berbagai tanaman obat dan obat-obatan cair olahan. Namun ramuan tingkat ketiga masih belum diproduksi. Inti mayat level 3 dalam toples organ masih ada di sana. Keluar dari laboratorium alkimia, Wu Heng pergi ke ruang mekanik lagi. Aku serahkan padanya seluruh rangkaian cetak biru, compound bow, yang kudapat hari ini. Pada saat yang sama, ia diberi 2 busur majemuk yang sudah jadi sebagai referensi. Senjata dan peluru mungkin masih jauh dari produksi massal. Fitur yang lebih unik dari busur majemuk adalah bahwa gaya pantul diubah menjadi tungkai busur melalui sistem katrol, sehingga lebih mudah untuk menarik busur dan lebih kuat. Membuat senjata ini seharusnya tidak sulit mengingat teknologi penempaan di dunia lain ini. Dapat diperlengkapi kepada para penyintas pangkalan atau kepada para penjaga di sini. Jangkauan yang tersedia masih cukup besar. Keluar dari ruangan tukang itu. Turun ke bawah. Melihat Wu Heng turun, dia segera mengeluarkan 1 set peralatan makan. Wu Heng duduk dan mulai makan. Mini berkata sambil makan, "Tuan, siang tadi, butler Silagui datang." Kasus lain. Tidak. Aku bertanya tentang persiapan armadamu. Katanya armada yang berlabuh di pelabuhan menemukan jejak bajak laut lagi, kata Mini. Wu Heng mengerutkan kening. Lebih banyak bajak laut muncul. Kelompok bajak laut yang baru terbentuk masih merupakan bajak laut yang melarikan diri terakhir kali. Memang harusnya hal ini ditangani sedini mungkin, kalau tidak ada yang bertindak akan semakin banyak yang ikut menjadi perompak. Baiklah. Aku akan pergi ke pelabuhan besok. Setelah makan malam, mereka bertiga berlatih di ruang pelatihan. Hari mulai gelap, jadi aku kembali ke kamarku untuk beristirahat. Keesokan harinya, di pelabuhan. Saat ini, pelabuhan telah kembali bergairah seperti sedia kala. Banyak karavan berlabuh di pelabuhan, dan sejumlah besar pekerja mulai memindahkan perbekalan di pelabuhan. Yang berbeda dari sebelumnya adalah tentara kerangka menjaga pelabuhan, dan tidak ada perkelahian di antara para pekerja. Kalaupun terjadi pertikaian, keduanya akan terpisah saat kerangka itu berjalan mendekat. Sangat malu, lokasi tempat armada asosiasi berlabuh. Philippa membawa Wu Heng ke dek kapal perang besar. Dia berkata dengan gembira, "Kalian di Pulau Harta Karun sangat murah hati. Kalian bahkan tidak meminta uang untuk memperkuat kapal. Keren sekali jadi pemilik pulau ini." Wu Heng bertanya, "Apakah kamu sudah membayar?" "Mereka tidak menginginkannya, bagaimana saya bisa memberikannya kepada mereka?" Bab kedua telah diblokir, tunggu sebentar, agak sial. Bab 483 milisen. Wu Heng memutar matanya ke arahnya. "Mereka tahu kau dari mansion Tuan Pulau, jadi mereka tidak meminta uang padamu. Jika mereka punya masalah di masa depan, mereka pasti akan membutuhkan bantuanmu, yang akan lebih merepotkan. Aku akan memberi mereka uangnya nanti."
Pilipa menggaruk lehernya, dan melihat keseriusan pihak lain, dia mengangguk dan setuju, oke, aku akan mendengarkanmu. Aku akan mengirimkan uangnya nanti. Setelah berkata demikian, dia bergumam, mengapa para vampir ini begitu baik? Wu Heng berkata, tidak apa-apa, ini bukan masalah besar. Pilipa tersenyum dan terus berbicara kepadanya tentang bala bantuan dan beberapa perbaikan di seluruh kapal. Begitu kami naik ke kapal, kami tampak jauh lebih profesional. Posisi mana yang rentan terhadap serangan dan posisi mana yang menjadi titik lemah lambung kapal. Semuanya dijelaskan secara rinci, begitu pula efek setelah modifikasi. Hal-hal ini, setidaknya, bukanlah sesuatu yang dapat dikatakan oleh bajak laut biasa. Saya memiliki beberapa cadangan pengetahuan. Wu Heng mendengarkan sebentar dan kemudian memuji pihak lain beberapa kali lagi. Wajah Pilipa penuh dengan kebanggaan. Wu Heng lalu bertanya, kapan kita bisa melaut? Kafilah telah menerima kabar bahwa bajak laut berkeliaran lagi. Pilipa berpikir sejenak dan berkata, penguatan lambung kapal sudah selesai. Tinggal membawa beberapa peralatan dan instrumen ke kapal, lalu kita bisa berlayar. Kapan hal-hal yang Anda sebutkan itu akan selesai? Sudah diputuskan. Akan dirakit besok, kata Pilipa, lalu tampak teringat sesuatu dan menatapnya. Mana barang-barang yang kau janjikan? Padaku, alat peraga yang bisa berbicara, dan senjata setebal ini yang bisa menyemburkan api. Saya berbicara tentang radio dan senapan mesin. Wu Heng memang telah berjanji padanya sebelumnya. Ayo pergi ke kabin, kata Wu Heng. Pilipa mengikutinya ke dalam kabin, dan Wu Heng mengeluarkan senapan mesin laras ganda. Ya, benar sekali. Keren sekali. Wajah Pilipa penuh dengan kegembiraan. Dia sudah lama menginginkan benda ini, tetapi belum pernah diberikan kepadanya sebelumnya. Sekarang saya akhirnya mendapatkannya. Dia menyentuhnya dengan hati-hati lalu bertanya, apa nama benda ini? Senapan mesin. Oh, nama yang bagus. Berarti nama itu milikku mulai sekarang. Pilipa mengangkat kepalanya dan menatapnya. Itu milikmu. Biasanya aku menyimpannya di cincin antariksa. Ya ampun, hebat sekali. Pilipa mengepalkan tinjunya. Wu Heng melanjutkan, kau tahu peralatan semacam ini membutuhkan amunisi, kan? Aku tahu, itu senjata yang sama yang kau berikan padaku, yang bisa menembakkan peluru. Pilipa mengangguk. Senapan mesin ini bisa kau bayangkan sebagai versi senjata yang diperbesar. Senjata ini kuat, tapi amunisinya terbatas. Aku hanya memberimu 100 peluru. Biasanya, kau bisa menggunakan panah otomatis di kapal untuk menyerang kapal lain, lalu menggunakan senapan mesin saat genting. Baiklah, aku tahu. Wu Heng kemudian menambahkan, jika kita tidak bisa mempertahankan senapan mesin itu, kita harus menghancurkannya secara langsung dan tidak membiarkan orang lain mendapatkannya. Jika orang lain memiliki senjata ini, kita akan berada dalam bahaya. Wajah Pilipa juga berubah serius. Ia menepuk dadanya dan meyakinkannya, jangan khawatir. Aku tidak akan kehilangan harta ini bahkan jika aku mati. Wu Heng mencubit wajahnya dan berkata, omong kosong apa yang kau bicarakan? Hidup lebih penting daripada apapun. Hehe. Pilipa tersenyum senang dan merangkul bahunya. Aku tahu kau baik dan benar. Amunisi hampir habis. Saat menembak, berhati-hatilah dengan jumlahnya. Mengapa Anda tidak membuat lebih banyak amunisi? Kau pikir aku tidak mau? Aku belum bisa melakukannya. Oke. Setelah menjelaskan beberapa hal, Wu Heng mulai mengajarinya cara mengoperasikannya, yang ternyata tidak jauh berbeda dengan senapan mesin besar. Hanya saja cara pengambilan gambarnya sedikit berbeda. Pilipa memiliki kemampuan belajar yang kuat. Saya segera mengetahui cara mengoperasikannya dan cukup senang. Setelah dia menyimpan senapan mesinnya, Wu Heng melanjutkan, aku punya beberapa barang langka di sini, jadi aku akan memberikannya padamu. Barang-barang itu mungkin berguna saat kita melaut beberapa hari lagi. Apa? Wu Heng mengeluarkan Iron Maiden dan Water Monster Cones.
Fungsi-fungsinya diperkenalkan satu persatu. Pilipa tampak terkejut, dengan kegembiraan di matanya. Aku belum pernah melihat benda langka seperti ini sebelumnya. Apa kau memberiku dua sekaligus? Apa semuanya milikku? Itu milikmu, tapi kamu tidak bisa menjualnya. Pilipa langsung melompat ke pelukannya. Terima kasih, ayah. Lengan yang melingkari lehernya mengerahkan tenaga. Baru saja menciumnya secara langsung. Keduanya berpelukan dan berciuman sebentar di dalam kabin. Lalu mereka keluar dari kabin secara terpisah. Pelabuhannya terlalu berisik dan memang tidak cocok untuk komunikasi emosional yang lebih dalam. Pilipa pergi ke toko peralatan untuk menanyakan tentang pemesanan peralatan. Wu Heng langsung memanggil kereta dan kembali ke kediamannya. Dunia zombie. Ketika Wu Heng datang, seluruh aula stasiun telah berubah. Puing-puing dan kotoran di tanah dibersihkan, dan pengelasan serta pemotongan dilakukan di berbagai area. Itu seperti pabrik, sangat sibuk. Wu Heng melepaskan hantu itu dan memeriksa zombie di area ambang pintu. Lalu bawa pasukan, kerangka, keluar dari stasiun dan singkirkan zombie di pintu. Untuk mencegah zombie berkeliaran tanpa tujuan dan menarik gerombolan zombie. Pertarungan berjalan lancar. Menjelang senja, Wu Heng kembali dengan pasukan kerangka. Kerangka itu kembali bersiaga. Wu Heng juga kembali ke stasiun. Qi Hancai berjalan cepat dan berkata, kamu tidak memintaku menemanimu hari ini. Saya hanya membersihkan pintu dan tidak melanjutkan apapun. Kalau begitu aku ingin mengikutimu, kata Qi Hancai lembut, terbatuk ringan, lalu mulai melapor. Berita tentang pertukaran makanan dengan emas dan perak telah disiarkan di saluran lokal. Semua tempat perlindungan sangat bersemangat, tetapi sebaiknya kita singkirkan zombie di jalan utama, kalau tidak akan banyak tempat perlindungan yang bisa datang. Namun 2 hari ini, kami harus mempersiapkan pelayaran Pilipa. Dalam beberapa hari, kita akan mengubah tempat ini menjadi tempat pertukaran. Aku akan membereskannya nanti. Oke, lanjut Qi Hancai, kereta sudah kembali. Lebih banyak orang dan kerangka akan dibawa malam ini. Para perempuan yang kami selamatkan kemarin juga sudah diberi tugas. Tidak ada masalah. Saya yakin Anda akan mengatur semuanya dengan baik. Qi Hancai tersenyum dan berkata, saya senang bisa membantu Anda. Baiklah, aku serahkan ini padamu. Bagus. Wu Heng kembali ke kamar, membuka pintu dan masuk. Keesokan harinya, pagi, Nautilus, kedai minuman. Pilipa duduk di pinggang, meletakkan tangannya di dada orang lain. Seberapa hebatkah aku? Wu Heng berkata, bisakah kamu berhenti berbicara? Pilipa berkata dengan nada kesal, bukankah semua orang bilang begitu? Kau tidak mengatakannya, dan kau tidak membiarkan orang lain mengatakannya. Itu kata-kata seorang pria. Kalau begitu, katakan padaku. Aku tidak akan memberitahumu, itu terlalu mesum. Wu Heng menggelengkan kepalanya. Baiklah, kau panggil aku cabul, dasar domba lemah. Pilipa mempercepat langkahnya, dan keduanya mengerutkan kening, terlalu sibuk untuk bertengkar. Aku lelah, ayo, kata Pilipa sambil merosot ke satu sisi. Ledakan gelombang. Pilipa, pemilik galangan kapal sedang mencarimu. Cepat keluar dan jangan membuat mereka menunggu. Suara Millicent terdengar dari luar pintu. Pilipa, yang sedang terkulai di tempat tidur, terkejut dan membalikkan badan untuk duduk. Aku lupa, aku ada janji. Sambil berbicara, dia mulai mengenakan pakaiannya dengan tergesa-gesa. Tidak, kau pergi seperti ini. Wu Heng menatap orang itu. Pilipa tersenyum dan mencium pipinya, lain kali. Setelah berkata demikian, dia bergegas keluar. Millicent, di mana orang-orangnya? Lagi pula, aku ingin makan kepiting teratai malam ini. Oke, pelan-pelan saja dan hati-hati dengan kata-katamu. Jangan bicara tanpa berpikir. Aku tahu. Di dalam ruangan, Wu Heng merasa tidak berdaya. Hanya Pilipa yang bisa melarikan diri di tengah jalan saat melakukan sesuatu seperti ini. Mencicit gelombang, pintunya terbuka kembali. Wu Heng mendongak dan melihat Millicent berjalan masuk.
Sepasang mata menatap Wu Heng yang terbaring di tempat tidur dengan terkejut. Tuanku, saya tidak tahu Anda ada di sini. Bab 484 Yimi Luo telah pergi. Tunggu. Wu Heng mengenakan pakaiannya. Milisen tersipu dan berbicara lembut, Tuan, apakah Anda ingin mengirim Pilipa ke laut? Wu Heng mengamati ekspresinya dan berkata, baiklah, besok kita akan pergi melaut lagi atas nama Pulau Harta Karun. Tuan, Milisen tiba-tiba mengangkat kepalanya, lalu segera menundukkan kepalanya setelah bertatapan mata. Bisakah Anda memberinya pekerjaan lain? Sekalipun dia tetap di kedai, dia masih bisa mengumpulkan informasi untuk Anda. Wu Heng juga mengerti maksudnya. Lagi pula, pergi ke laut itu berbahaya, artinya ada kemungkinan menghadapi bahaya. Masih ingin mempertahankan Pilipa di pulau itu. Apakah kamu sudah menanyakan pendapat Pilipa? Wu Heng menatapnya. Dia masih muda dan tidak mengerti, kata Milisen dengan suara rendah. Wu Heng duduk dan berpikir sejenak sebelum berkata, dia sudah setua itu, jadi kita harus menghormati pilihannya. Lagi pula, Pilipa juga sangat berbakat. Pilipa tidak memberi kesan yang buruk pada Wu Heng. Dia memiliki kemampuan komando tertentu, dan pengetahuannya tentang navigasi dan kapal jauh melebihi kebanyakan bajak laut. Saya benar-benar merasa dia bisa meraih sesuatu dalam berlayar. Namun dari perspektif lain, Wu Heng membawa ibu dan anak itu keluar dari penjara, menyelamatkan nyawa mereka, dan memberi mereka kehidupan yang baik. Pilipa menyediakan informasi untuk dirinya sendiri. Sekarang juga sama. Bukan berarti kita tidak akan bekerja hanya karena pubnya buka. Milisen menundukkan kepalanya dan berbisik, ini putriku satu-satunya. Wu Heng juga memahami kekhawatiran keibuannya dan berkata dengan lembut, kamu tidak ingin Pilipa terjebak di kedai bersamamu selamanya, kan? Dia sekarang menjadi pembisik rahasia, asosiasi dan akan memiliki masa depan yang lebih cerah. Kata-kata ini membuat ekspresi Milisen membeku. Dia benar-benar tidak bisa mengendalikan Pilipa, dan putrinya memang telah mencapai prestasi yang tidak pernah berani dia bayangkan sebelumnya. Pembicara rahasia asosiasi juga memiliki hubungan yang lebih dekat dengan pemilik pulau. Setelah berpikir sejenak, ia mengangkat kepalanya lagi dan berkata, Tuan, Anda benar. Pilipa punya jalannya sendiri dan pasti lebih baik dari saya. Wu Heng mengangguk, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya dalam bahaya. Terima kasih, Tuan. Pilipa membungkuk dan berterima kasih padanya. Kamu bisa terus mengumpulkan informasi di kedai. Aku lihat akhir-akhir ini banyak sekali pelanggan. Ya, Tuan. Sudah ada beberapa tamu di pub, duduk bersama, makan, dan mengobrol. Wu Heng keluar dari kedai dan memanggil kereta ke pintu. Pergi ke asosiasi. Asosiasi, studi Diaken. Wu Heng mengetuk pintu pelan-pelan, dan saat mendengar suara datang dari dalam, dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Silagui duduk di belakang meja, memilah dokumen di tangannya. Melihat dialah yang datang, dia sedikit penasaran, Tuan Pulau Besar, bagaimana Anda bisa punya waktu untuk datang ke tempatku? Aku datang menemuimu. Wu Heng duduk di sampingnya. Kenapa kamu tidak menyewa asisten? Kamu sekarang diaken, dan kamu terlalu sibuk. Saat ia menjadi subdiakon, Sheila tidak memiliki asisten. Sebagian besar pekerjaan administrasi juga jatuh di pihak Wu Heng, Enfield. Sekarang karena Silagui telah menjadi diaken setempat, beberapa pekerjaan benar-benar tidak dapat dibagi. Perlu merekrut asisten. Saya sudah menulis surat kepada suku itu sebelumnya, dan surat itu akan segera sampai, kata Silagui langsung. Asisten diaken, meskipun asisten pribadi. Tetapi mereka dapat dihadapkan pada banyak masalah inti, jadi Anda harus memilih seseorang yang benar-benar dipercaya oleh diaken tersebut. Wu Heng mengangguk dan kemudian bertanya, apakah kamu sudah mengatur urusan penjagaan? Silagui meletakkan apa yang dipegangnya dan berkata, semuanya sudah diatur. Tim dan penjaga asosiasi telah ditugaskan di area patroli. Jika kalian ingin para kerangka bergabung, bawa saja mereka ke asosiasi.
Para kerangka pintar, jangan membuat masalah. Baiklah, aku akan mengambil beberapa kerangka besok. Sebenarnya tidak mudah untuk membentuk tim di Treasure Island. Dalam jangka pendek, kita masih harus bergantung pada asosiasi untuk menjaga ketertiban. Setidaknya, mereka yang dapat bergabung dengan asosiasi tersebut masih memiliki standar moral tertentu dan kecil kemungkinannya untuk mendapat masalah. Setelah selesai berdiskusi tentang patroli, Shilagui melanjutkan, ngomong-ngomong, Diakon Yimiro sudah meninggalkan pulau ini. Dia tidak ingin menarik perhatian dan menimbulkan masalah bagi kita, jadi dia tidak memberi tahu kalian. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menulis surat kepadanya dan mengirimkannya ke markas. Wu Heng mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Imiro sebenarnya juga pergi. Kalau begitu, orang terkuat di Pulau Harta Karun ini adalah aku dan para pelayan kerangkaku. Bukan berarti senapan mesin dan pasukan kerangka tidak sebagus Imiro. Namun dalam hal reputasi, Imiro, yang bertugas di Treasure Island, memang dapat menghalangi sebagian besar musuh. Senapan mesin dan pasukan kerangka dapat melepaskan kekuatan luar biasa saat menghadapi musuh secara langsung. Jika profesional tingkat tinggi ingin melancarkan serangan diam-diam, atau bergegas langsung ke kota untuk pertempuran jarak dekat, profesional tingkat tinggi masih dibutuhkan untuk menghadapinya. Imiro pergi tanpa bersuara. Hal ini juga harus dipertimbangkan. Namun, begitu Imiro muncul di markas asosiasi, berita itu akan menyebar. Ia melanjutkan, kami sekarang memiliki pendukung di kantor pusat, dan Diakon Yimiro dapat terus menjalankan arahannya sendiri. Begitu sastrawi, sama sekali tidak seperti ahli nujum. Wu Heng melanjutkan, apa rencanamu dengan tubuh petinju tingkat 18 dari Sekte Hukuman Ilahi? Shilagui meliriknya sambil tersenyum, kenapa? Kau menginginkannya? Wu Heng juga tidak menyangkalnya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kultus Hukuman Ilahi masih mengincar Pulau Harta Karun. Tanpa profesional tingkat tinggi, kita semua dalam bahaya. Peralatan dan kerangka sepertimu mungkin bisa mengatasinya. Itu pertarungan langsung. Kalau mereka menyerbu kota sendirian, atau datang langsung untuk membunuh kita, tetap saja akan sangat berbahaya, kata Wu Heng. Shilagui mengangguk, mengeluarkan pena dan kertas dan dengan cepat menulis sertifikat. Saya serahkan kepadanya dan berkata, ini pemberian saya. Saya juga ingin bisa menggunakannya jika dibutuhkan di masa mendatang. Tampaknya mayat itu awalnya dimaksudkan untuk dibagi di antara dirinya sendiri. Tinggal menunggu dia mengatakannya. Wu Heng mengambilnya dan menatapnya, apa yang kau katakan itu benar. Aku akan mendengarkanmu jika aku butuh sesuatu, apalagi kerangka itu. Shilagui menyipitkan matanya dan memutar matanya ke arahnya. Aku akan pergi melihat mayatnya, kata Wu Heng. Pergi. Dia keluar dari ruang belajar Diaken dan langsung menuju kamar mayat. Pulau ini relatif damai akhir-akhir ini. Kedua petugas koroner itu tidak ada kegiatan, jadi mereka duduk di pintu dan mengobrol. Melihat Wu Heng datang, dia langsung memberi hormat, Tuan Pulau Tuan. Wu Heng menyerahkan sertifikat itu kepada pihak lain, di mana mayat level 18. Diaken memintaku untuk mengurusnya. Pihak lain memeriksanya dan memberi isyarat dengan tangannya, ada di dalam. Aku akan mengantarmu ke sana. Sampai ke bagian terdalam kamar mayat. Di atas ranjang besi tergeletak sesosok mayat yang terbungkus tikar jerami. Saya membuka bagian wajahnya dan mengamatinya. Kepalanya botak dan alisnya tebal, dan dia memang petinju level 18. Aku mengambilnya. Wu Heng memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Baiklah, koroner itu mengangguk. Mayat telah diperoleh dan patroli diatur. Wu Heng tidak mengganggu Shilagui lagi. Dia memanggil kereta dan kembali ke kediamannya. Di dalam rumah besar, kolam air mancur telah diperbaiki. Retakan yang disebabkan oleh energi pedang diperbaiki, dan pola susunan yang rusak juga terukir lagi. Pola susunannya sungguh merupakan sesuatu yang ajaib. Tidak diperlukan pipa ledeng atau sumber air. Ia menyerap unsur air di sekitarnya, mengembun menjadi air,
lalu menyembur dari langit hingga membentuk efek air mancur. Konsumsi energinya jauh lebih sedikit daripada air mancur modern. Menyapa Mini, Wu Heng mengeluarkan mayat level 18 dari suatu lokasi di dalam manor. Tikar jerami itu dilepaskan, memperlihatkan tubuh yang dijahit di dalam. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia langsung melepaskan teknik pengendalian tulang. Sihir ahli nujum perlahan-lahan menyelimuti mayat itu. Sebuah kerangka berdiri dari tanah. Petinju kerangka, level 18. Bab 485 Raja Mayat. Petinju kerangka, tingkat 18. Atribut, konstitusi 48, kekuatan 45, kelincahan 50, kecerdasan 14, persepsi 31, karisma 5. Ciri-ciri, kerangka berongga, jiwa perantara, ki, jiwa berlian, tubuh halus. Prestasi, spesialisasi tanpa armor, master, gerakan tanpa armor, master, spesialisasi jari harimau, master, spesialisasi sarung tangan, lanjutan. Kemampuan, tinju mengejutkan, jatuh ringan, menangkap panah, langkah angin cepat, kekuatan menembus, niat tinju domain. Jiwa Vajra, jiwa yang kuat dan tidak akan diganggu atau terpengaruh oleh efek mental atau spiritual apapun. Tubuh ethereal, dapat membuat gerakannya sendiri tidak terlihat. Angin kencang, menerobos medan abnormal dan menyerbu target dengan cepat. Kekuatan penetrasi, energi yang dihasilkan oleh serangan dapat menembus tubuh musuh, mengabaikan pertahanan tubuh dan menyerang organ dalam. Domain Fish Intention, kemampuan fisikmu telah mencapai level tinggi. Kamu akan membentuk domain pribadi di sekitarmu, dengan niat tinju yang tajam dan pukulan yang tak henti-hentinya. Wu Heng melihat atribut kerangka itu dan sedikit mengernyit. Namanya berubah menjadi Big Boxer. Perbedaan satu kata adalah perbedaan antara level 17 dan level 18. Dalam hal atribut, konstitusi mencapai 48 poin, kekuatan 45, kelincahan 50. Ini bahkan sudah mencapai level yang mengerikan. Pantas saja dia begitu gila saat itu. Dengan atribut seperti ini, hanya sedikit orang yang bisa menghentikannya. Pesona akan otomatis hilang setelah Anda berubah menjadi kerangka, tidak banyak yang bisa dikatakan. Persepsi 31 juga cukup bagus. Tetapi kecerdasan hanya 14 poin, yang terlalu berbeda dari 3 atribut sebelumnya. Bahkan tidak setinggi profesi sihir tingkat rendah. Pantas saja kamu langsung percaya. Kamu tidak terlalu pintar. Dari segi keahlian dan kemampuan, ia memiliki lebih banyak dari petinju sebelumnya. Setiap kemampuannya cukup bagus, terutama daya tembus dan niat tinju lapangan. Kekuatan penetrasi dapat mengirimkan ki ke tubuh musuh, mengabaikan pertahanan tubuh. Bisakah ini dipahami sebagai, tidak masalah apakah Anda mengenakan baju zirah atau tidak? Aku bisa membunuhmu secara langsung. Domain Fish Intent adalah untuk membentuk domain pribadi di sekitar Anda, dengan niat tinju yang dahsyat dan kekuatan tinju yang tak terbatas. Itu seharusnya berarti bahwa kekuatan serangan lebih kuat dalam lapangan. Saat mengubah skeleton propet level 18, lawan juga memiliki kemampuan lapangan, yang memungkinkannya untuk sepenuhnya memprediksi serangan musuh dalam lapangan. Keduanya berbeda, tetapi kemampuan di area ini seharusnya merupakan kemampuan tingkat ke-18. Sheila Gui berkata bahwa pada level 18, seorang petinju membangkitkan tubuh abadinya, mendapatkan kekuatan tak terbatas, dan penampilannya tidak lagi menua. Sepertinya setelah berubah menjadi kerangka, beberapa kemampuan tidak dapat diwariskan. Tidak masalah. Pepatah bahwa kerangka tidak memiliki kekuatan sama sekali tidak berarti bahwa mereka tidak akan pernah mati. Apalagi dengan penampilannya saat ini, apalagi usianya yang sudah semakin menua. Wu Heng mengingat nama aslinya dan berkata, mulai sekarang, kamu akan tetap dipanggil Kaxiu. Buang sampah ini keluar. Kerangka itu keluar, menggulung tikar jerami dan potongan-potongan daging yang jatuh, lalu melemparkannya keluar. Suara Mini terdengar dari dalam ruangan. Wu Heng masuk ke kamar, makan dan beristirahat. Keesokan harinya, di pelabuhan,
Di atas kapal yang mengibarkan bendera asosiasi dan bendera Treasure Island, Wu Heng menatap Pilipa dan berkata, "Pergi saja dan usir beberapa bajak laut itu. Kembalilah segera setelah selesai. Jangan berkeliaran dan minum-minum di mana-mana." Pilipa mengangguk. "Aku tahu. Aku akan membawakanmu beberapa kepala bajak laut." Millicent pun menurutinya. "Aku sudah menyiapkan makanan untuk beberapa hari. Kau harus makan tepat waktu, bahkan saat di laut. Kalau kau melihat bajak laut, berhati-hatilah dan jaga keselamatanmu." "Oke, aku mengerti. Kamu sudah lama membicarakan ini," kata Pilipa dengan nada tidak puas. Pada saat ini, Silagui juga datang dengan 3 anggota tim. "Saya sudah menjelaskan semuanya di sini. Aku tidak ada urusan di sini," Wu Heng mengangguk. Silagui berkata langsung, "Kalau begitu, ayo kita pergi ke laut. Cuacanya bagus hari ini." Wu Heng melirik Pilipa dan berkata, "Di laut, tetaplah berhubungan jernih." Beberapa orang turun dari perahu. Meninggalkan Pilipa, tim asosiasi yang pergi melaut bersama mereka, dan sejumlah besar prajurit kerangka. Kemudian, di bawah pengawasan banyak penduduk dan kelompok pedagang, ketiga kapal itu perlahan meninggalkan pelabuhan. Pilipa berdiri di sisi perahu, berpegangan pada tali tiang, kepalanya tegak dan dadanya membusung. Menikmati sorak-sorai penonton di pelabuhan. Pergi sedikit demi sedikit, levelnya seharusnya tidak tinggi. "Apakah tidak apa-apa jika dia diangkat menjadi kapten?" tanya Silagui lirih sambil menatap kapal yang mulai menjauh. Pilipa memiliki kepribadian yang riang dan tampaknya sedikit tidak dapat diandalkan. Tetapi dia selalu berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya dengan baik. "Tidak apa-apa. Aku sudah menugaskannya 3 kerangka bajak laut level 15 untuk mengendalikan 3 kapal masing-masing. Seharusnya tidak masalah besar," kata Wu Heng langsung. "Dalam pertempuran laut, level tidaklah begitu penting." Wu Heng juga akan mengarahkan beberapa tindakan Pilipa melalui radio. "Lakukan saja pengaturannya." Silagui tidak banyak bicara. "Jangan khawatir, tidak apa-apa. Tunggu sampai kapal semakin jauh." Beberapa orang mulai kembali. Silagui naik kereta dan kembali ke asosiasi. Wu Heng juga menemukan kereta, masuk ke dalamnya, dan berkata, "Millicent, aku akan membawamu kembali ke kedai." Millicent, sambil mengangkat roknya, menaiki kereta. Wu Heng mengetuk dinding kereta dengan pelan, dan kereta itu melaju menuju Nautilus Tavern. Setelah mengirim Millicent kembali, Wu Heng juga kembali ke istana. Naik ke atas dan masuk ke ruang radio. Dia mengeluarkan meja pasir giok langsung dari cincin luar angkasa. Di tengah meja pasir yang jernih, 3 model kapal yang mengibarkan bendera Treasure Island tampak terlihat. Selain itu, masih banyak lagi kapal-kapal dengan jenis dan bendera yang berbeda-beda di lokasi-lokasi lain di lautan. Berkeliaran di laut, Wu Heng mengangkat gagang radio. "Pilipa, kau bisa mendengarku?" "Ya, sangat jelas. Kurasa lebih jelas daripada alat peraga yang kau berikan terakhir kali." Suara Pilipa terdengar. Wu Heng berkata, "Baiklah, kamu tidak mulai merindukan rumah, kan?" "Kamu ngomong apa? Kayak masih menyusui aja," gerutu Pilipa dengan nada kesal. Wu Heng melanjutkan, "Kalian harus memasuki rute Lingaxi dulu. Ada 2 kelompok kapal bajak laut kecil di sana. Bersihkan mereka segera setelah kalian sampai di sana." "Aku mengerti. Dulu aku meremehkan kelompok bajak laut kecil itu," kata Pilipa. "Baiklah, hati-hati. Tunggu kabar baikku." Keduanya mengobrol sebentar, dan Wu Heng menutup telepon lagi. Penyelidik kerangka masih duduk di meja, menunggu untuk mencatat beberapa informasi. Keluar dari ruang radio, Wu Heng kembali ke ruang belajar. Dia menatap langit, membuka gerbang dan langsung masuk. Dunia zombie, jalan utama di luar stasiun. Seekor naga kerangka meraung lewat di atas kepala. Peluru besi padat jatuh ke tanah seperti hujan badai. Di tengah gemuruh dan getaran bumi, poin pengalaman juga meningkat pesat. Setelah pemboman bom besi, pasukan kerangka mulai maju di sepanjang jalan. Bunuh zombie yang tersisa.
Perintah sistem juga segera muncul. Level meningkat menjadi 17, konstitusi plus 1, kecerdasan plus 2, karisma plus 1. Akhirnya mencapai level 17. Sangat sulit untuk mendapatkan promosi. Wu Heng membuka panel dan melihat poin pengalaman yang dibutuhkan untuk level 18. Tingkat 17 1327 per 265.000. Mencapai level 18 membutuhkan 260.000 poin pengalaman. Itu cukup banyak. Para kerangka membersihkan medan perang, dan mayat-mayat zombie yang telah berevolusi dilemparkan di depan mereka. Periode waktu ini berlalu. Jumlah zombie yang berevolusi telah meningkat lagi. Setidaknya ada 5 atau 600 mayat di hadapanku, jauh lebih banyak dari sebelumnya. Mayatnya diubah dan intinya dikumpulkan. Wu Heng mulai kembali dengan pasukan kerangka. Kembali ke stasiun. Qi Hancai mengikuti dan berkata, ada dua hal yang ingin kukatakan padamu. Berbicara. Salah satunya adalah markas besar menemukan zombie level 4, bernama Raja Mayat. Yang kedua adalah saudari Yahong mendapatkan peta lokasi pabrik militer provinsi.